Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa. Di sini saya akan menceritakan terkait aku dan perkembanganku. Nah, setiap orang itu memiliki perjalanan perkembangan yang membentuk dirinya. Saya juga mulai proses itu dari masa kanak hingga dewasa awal. Saya belajar mengenali diri, memahami orang lain, dan membuat keputusan penting. Dalam video ini saya akan menceritakan kembali proses perkembangan saya. Saya mengaitkan dengan teori perkembangan agar terlihat bagaimana setiap tahap memberi peran dalam membentuk diri saya sebagai calon pendidik. Perjalanan perkembangan saya dimulai dari masa anak yang penuh perubahan sederhana. Nah, saat masuk sekolah dasar, mama saya selalu mengantar saya ke sekolah dan menunggu saya untuk saya sampai pulang dari sekolah. Pada kelas 1 dan 2, saya masih dalam proses belajar membaca, dan kelas 3 itu saya baru benar-benar mahir membaca. Nah, tak luput juga hal dari bimbingan guru dan mama saya. Dan saya pada masa itu saya termaksud adalah salah satu orang yang gampang tersinggung, susah mengontrol emosi, mudah menangis, dan masih sulit dalam mengontrol emosi saya sendiri. Nah, seharusnya itu perjalanan berharga pada masa itu yang saya rasakan adalah ketika orang tua saya atau mama saya mengajarkan saya untuk berbisnis. Nah, pada saat itu saya diajarkan untuk berbisnis. Nah, dari situ saya belajar banyak hal. Kenapa? Karena di situ saya belajar menghitung, saya belajar bertanggung jawab atas tugas yang orang tua saya berikan. Ada masa-masanya nilai uangnya itu tidak sama dengan hasil bisnis saya. Jadi pada saat itu saya kadang dimarahi. Namun dari situlah saya belajar bahwa oh iya, ini salah. Saya akan belajar bertanggung jawab atas tugas yang beliau berikan. Di situ saya belajar banyak hal sekali tentang tanggung jawab saya, kedisiplinan saya, tentang menghitung, public speaking saya juga, bersosialisasi dengan banyak orang, karena saya ditanggung jawab oleh kamu harus berbisnis seperti itu. Nah, pengalaman ini memperlihatkan perkembangan kognitif saya dan perkembangan kognitif dan sosial saya sesuai dengan tahap operasional konkret. Kenapa? Karena menurut Piaget yang menekankan kemampuan anak memahami tugas nyata melalui praktik langsung. Memasuki masa remaja, banyak perubahan yang saya rasakan. Saat SMP, saya mulai memperhatikan penampilan saya. Saya belajar skincare, merawat diri, cara berpikir saya mulai terbuka. Saya punya beberapa teman dekat juga. Saya mulai belajar menerima situasi yang terjadi di hidup saya. Saya mulai tidak ketika menghadapi masalah, saya sedih dan stres pastinya. Namun saya sudah mulai bisa dalam mengontrol emosi saya. Saya bisa mengontrol, bisa menangani emosi saya dengan baik. Hubungan saya dengan keluarga juga baik, hubungan saya dengan teman juga sangat baik. Saya punya beberapa teman di SMP. Waktu SMP saya punya teman dekat, saya juga punya teman akrab juga di kampung saya. Jadi pada saat itu saya sangat berkembang dengan baik sesuai dengan seharusnya teman-teman saya sebaya saya. Namun pada saat itu keluarga saya ada sedikit masalah, jadi saya harus tinggal dengan keluarga saya yang lain. Hasil dari situ saya mulai belajar memahami keadaan saya mulai belajar mandiri. Tentunya saya mulai belajar atas tanggung jawab diri saya sendiri. Nah, hal ini masa remaja ini sesuai dengan tahap identity vs roles
confusion menurut Erikson, yaitu masa ketika seseorang mulai mencari jati dirinya, memaknai relasi, dan belajar mengolah emosinya. Memasuki dewasa awal, tantangan mulai terasa itu ketika saya berada di SMP. Kenapa saya bilang saat saya berada di SMP, di situ saya mulai merasakan perubahan hormon, mandai perubahan fisik dan psikologi saya pada saat itu. Jadi setelah lulus dari SMP, saya mengambil sekolah yang saya inginkan. Sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa saya adalah tipikal orang yang memplanning kehidupan saya selanjutnya seperti apa. Saya memplanning SMK, sekolah apa yang saya ambil, jurusan yang saya ambil, bagaimana kehidupan saya selanjutnya, itu saya akan selalu memplanning itu untuk beberapa tahun setelah. Kemudian misalnya saya planning itu dari tahun ini sampai 5 tahun atau 3 tahun ke depan. Jadi saya tipikal orang yang selalu menata keinginan saya, menata tujuan saya, supaya saya memiliki motivasi hidup gitu, supaya saya memiliki tujuan saya harus kemana selanjutnya. Jadi ketika saya masuk ke SMK itu saya memang masuk di sekolah keinginan saya, sekolah menengah kejuruan saya. Namun sayangnya pada saat itu saya tidak dengan jurusan keinginan saya mengikuti jurusan yang disarankan oleh keluarga saya. Nah, karena itu saya 1 tahun awal itu beradaptasi dengan lingkungan saya, beradaptasi dengan pelajaran yang benar-benar saya tidak tahu. Jadi, tapi untuk 1 tahun kemudian berjalan itu saya mulai beradaptasi dengan baik, mulai mengenal lingkungan saya dengan baik, mulai ingin mengikuti organisasi-organisasi yang ada di sana. Di sekolah saya pada situ mengikuti 3 organisasi. Yang pertama itu Pramuka, yang kedua PR, yang keempat itu Rohis. Jadi pada situ juga saya mengikuti kepanitiaan, mengikuti lomba, mengikuti seminar, mengikuti banyak sekali kegiatan. Mengapa? Karena saya lebih produktif, saya lebih banyak mengenal orang, saya ingin memperbaiki relasi saya, menambah relasi saya, memperbaiki public speaking saya, dan memperbaiki mental saya sendiri, karena saya merasa saya tidak cukup berani untuk berbicara dengan banyak orang. Jadi saya bisa, orang lain saja bisa, kenapa saya tidak? Jadi pada saat itu juga pada kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2 SMK itu saya juga sudah memplanning setelah saya lulus dari situ saya harus apa. Saya planning itu saya masuk ke universitas impian saya, jurusan yang saya mau, saya tinggal di mana, saya harus apa, itu saya sudah planning dari jauh-jauh hari sekali. Mulai dari nilai saya juga saya rencanakan, karena mengapa seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi, agar saya punya tujuan, ini saya harus kemana, seperti itu. Hal ini sesuai dengan menunjukkan perkembangan moral menurut Calvert, yaitu kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan hanya mengikuti keinginan orang lain. Nah, sejak SMP saya mulai bertanggung jawab atas hidup saya. Saya mengatur uang makan, mengatur keputusan besar, dalam mengelola kehidupan juga. Saya sendiri tinggal di kota orang, membuat saya semakin paham bahwa bertanggung jawab atas pilihan yang diambil ini sesuai dengan tahap intimacy vs isolation menurut Erikson untuk usia dewasa awal, yang menekankan kemandirian dan kemampuan perbandingan identitas diri yang stabil. Nah, selanjutnya sekarang ayo kita analisis bagaimana dalam perkembangan kognitif saya, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual saya seperti apa. Ini cocoknya dalam teori apa ya? Mari kita lihat selanjutnya. Baik,
dalam perkembangan pertama itu perkembangan kognitif. Nah, dalam perkembangan kognitif ini saya belajar berpikir lebih gampang melalui berbagai situasi. Misalnya di saat saya memutuskan sekolah di SMK, keluarga dan SMK. Ketika saya memutuskan bergabung dalam 3 organisasi, ketika saya harus memahami situasi keluarga saya dan merancang masa depan dengan realistik, saya juga belajar berpikir struktur dan pertimbangan risikonya. Nah, dalam perkembangan sosial, saya belajar mulai banyak pengalaman, mulai dari mengikuti organisasi, mulai dari berjualan, berbisnis itu, sehingga di situ belajar dalam semua itu membuat saya belajar berinteraksi, bekerja sama dan memahami karakter orang lain pastinya. Nah, dalam perkembangan emosional, saya belajar dari pengalaman saya sendiri ketika saya mengelola emosi saya, ketika saya down, ketika saya mempunyai masalah, saya sadar bahwa tindakan yang menyakiti orang juga tidak dapat dibenarkan. Jadi perkembangan spiritual saya menguatkan ketika saya berada di SMK. Mengapa? Karena saya mulai memperbaiki diri, saya mencoba konsisten dengan keputusan yang saya ambil. Saya belajar menjaga keyakinan, menjaga yang saya pegang. Saya mulai memandang perjalanan hidup sebagai proses menuju kebaikan diri. Melihat kembali perjalanan perkembangan saya terhadap ini cocok dengan teori-teori yang paling sesuai adalah teori Erikson dan Piaget. Kenapa? Keduanya menjelaskan bahwa setiap tahap kehidupan itu memiliki tugas perkembangan yang muncul secara alami. Saya menemukan banyak kesesuaian antara pengalaman pribadi saya dengan tahap yang mereka jelaskan. Sebagai calon pendidik, saya juga berharap bahwa pelajaran terbesar bagi saya adalah memahami bahwa peserta didik perkembangan melalui proses panjang. Setiap anak membawa pengalaman yang berbeda. Pastinya mereka butuh dimengerti, mereka butuh diterima, bukan dijauhi. Mereka butuh ruang untuk berkembang sesuai tugas perkembangannya. Pengalaman saya membuat saya lebih peka terhadap perubahan yang dialami oleh peserta didik. Saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, bukan hanya soal nilai, bukan hanya soal target, tetapi juga pendampingan perkembangan terhadap peserta didik itu. Seorang pendidik, saya berharap saya bisa menjalani tugas saya sebaik mungkin. Saya harap saya bisa menjadi pribadi yang baik untuk peserta didik saya. Saya ingin menjadi pribadi yang terus tumbuh. Saya ingin tetap berkembang dan tidak berhenti pada satu titik. Saya harap saya bisa untuk mendidik peserta didik, anak didik saya di masa depan. Nah, itulah perjalanan perkembangan diri saya. Perjalanan yang membentuk saya hingga menjadi diri saya seperti hari ini. Mungkin itu saja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.